Jadi menurut lo, apa pantas gue perjuangin orang munafik kayak dia? Lo emang emang tahu sendiri kalau misalnya dia udah punya cowok dari dia. Kalau misalnya lo cuma tahu dari orang lain, ya bisa aja itu nggak benar. Nih ya, Sam, gue saranin kalau lo cuma tahu dari orang lain, mendingan jangan percaya. Karena nantinya lo bakalan malu. Kalau itu kata orang, gue gak bakal percaya. Karena menurut gue, Salut banget gue sama lo. Wah, Gibran. Ini kayaknya ada penelpon nih. Kayaknya dia udah gak sabar pengen curhat masalah perjuangan cinta sama kita. Ayo kita dengerin aja. Halo, dengan siapa di mana? gue Sam. Oke, Sam. Oke, jadi apa nih yang mau lu sharing tentang perjuangan cinta lo? Ya. Perjuangan cinta gue adalah berjuang menyatukan perasaan gue yang udah hancur. Karena gue harus mengakhiri sebelum gue memulai. Oh, maksudnya gimana tuh? Bisa sharing sedikit ke kita nih? Gue dipaksa berhenti. Padahal belum memulainya sama sekali. Cinta gue yang tulus difitnah kejam. Ironisnya, yang fitnah adalah cewek yang gue sayang. Tapi Sam, sebelumnya gue mau tanya dulu nih sama lo. Apa lo udah omongin baik-baik dengan cewek yang lo maksud tadi? Awalnya gue berpikir seperti itu. Tapi gini. Cuma menurut gue itu percuma. Karena bagi gue, kita itu berjuang untuk orang yang pantas diperjuangin. Sekarang ngapain? Kita berjuang buat orang yang kerjanya cuma nyakitin perasaan orang lain. Atau lebih enak disebutnya munafik, tau gak? Sam, gue mau nanya deh sama lo. Maksud lo ngomong cewek munafik itu apa ya? Sabar, Sam. Gue ngomong jangan keras-keras nih. Dia dengerin semua orang. Lo pengen tahu munafiknya gimana? Jadi gini. Dia nolak gue. Dia nolak gue dengan alasan dia takut bahwa gue bakal menjadi seperti bokapnya. Dia takut, dia trauma, dia bla 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 A, B, C, D, E, F, G. Dengan alasan yang banyak. Tapi setelah gue lihat, ternyata alasannya bukan itu. Alasan dia nolak bukan itu semua. Cuma karena ada orang ketiga. Hah? Jadi menurut lo, apa pantas gue perjuangin orang munafik kayak dia? Lo emang tahu sendiri kalau misalnya dia udah punya cowok dari dia. Kalau misalnya lo cuma tahu dari orang lain, ya bisa aja itu nggak benar. Nih ya, Sam, gue saranin kalau lo cuma tahu dari orang lain, mendingan jangan percaya. Karena nantinya lo bakalan malu. Kalau itu kata orang, gue gak bakal percaya. Karena menurut gue, cinta itu dilandaskan kepercayaan. Masalahnya adalah tadi gue ngeliat langsung dia dibonceng sama cowok lain. Dia dianterin pulang sama cowok lain. Dia berduaan dengan cowok lain. Apa lo pikir gue gak sakit? Kalau lo jadi gue, gimana perasaan lo? Apa yang bakal lo rasain? Kalau ngelihat cewek yang lo sayang, ngelihat cewek yang lo suka sama cowok lain, pasti bakal kayak gue yakin. Gimana perasaan lo yang tulus, gimana perasaan lo yang banget sama dia, dianggap cuma bohongan. Menurut gue, yang namanya cinta yang tulus, itu gak kenal yang namanya kata nyerah. Jadi ya kalau lo nyerah, itu tandanya cinta lo emang gak tulus. Oke, gini, ini biar gue jelasin. Enggak. Gue aja.
Sam? Kok diem? Oke, gue jawab. Karena menurut gue, cinta itu bukan dijelasin, tapi dibuktiin. Dan bagi gue udah ngelakuin semaksimal mungkin buat ngedapetin dia. Gue udah ngelakuin semaksimal mungkin buat ngejaga dia. Tapi minta gue sekarang cuma satu buat cewek itu. Semoga dia sadar. Dia sadar, apa cewek munafik kayak dia pantas diperjuangin sama cowok kayak gue. Itu aja dari gue. Makasih. Duh, kenapa jadi rumit kayak gini sih? Kenapa lo jahat banget sih, Sam? Kenapa lo bilang gue cewek munafik coba? Rin, seharusnya lo gak usah peduliin kata Sam apaan. Apa pantas gue perjuangin orang munafik kayak dia? Gua Gibran, gua akan kasih sebuah puisi untuk kalian semua. Anganku hanya satu. Perjuangkan cinta yang kupuja. Bukan dengan pisau yang bisa menyakiti. Bukan dengan arak yang bisa memabukkan. Mereka pasti kelelahan menunggu operasiku. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikanku anak-anak yang berbakti. Ya Allah, Pak, Papa udah bangun. Karaman, Papa udah bangun. Wah. Alhamdulillah. Kau udah sadar? Maafkan Papa. Kalian jadi terbangun ya. Nggak apa-apa dong, Pak. Justru kita berdua senang Papa udah sadar. Ya udah, kalau gitu aku kasih tahu dokter dulu ya kalau Papa udah sadar. Iya, Ma. Papa minum dulu ya. Pasti tadi Papa haus kan? Iya. Minum dulu. Terima kasih, sayang. Iya, Pak. Pak, aku tuh seneng banget Papa udah bangun dan operasi Papa berhasil. Semua berkat doa kalian. Terima kasih ya, sayang. Roman mana? Roman udah pulang, Pak. Dia ada jadwal siaran radio. Papa ingin ketemu. Mau bicara sama dia. Bicara sama Roman. Roman Arbani. Ada berapa Roman di sekolah kamu? Iya, cuman satu. Papa mau bicara sama Roman. Iya. Nanti aku bakal kabarin dia. Kalau Papa mau bicara sama dia. Halo, bidadarinya Roman Arbani. Gombal. Kok lu belum tidur sih? Tadi sih udah tidur, cuman kebangun. Soalnya Papa udah sadar. Alhamdulillah. Dan Hmm. bokap gue bilang dia mau ketemu sama lo. Jadi lo datang ya besok. Cie, calon mertua mau ketemu tuh. Tumben-tumbenan kan, biasanya marah-marah. Om Andika pasti mau bahas soal janji gua
buat minta Wulan balik ke rumah Nia. Man, kok lo diem aja sih?